ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-An'am, yaitu ayat yang ke-95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membuka atau memecah membuka al-hab, yaitu biji-bijian, wan nawa, biji dari tumbuhan. Yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyiti minal hayy, di mana Allah SWT mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Fa anna tu'fakun. Kenapa Anda menyembah kepada selainnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini dan ayat setelahnya, beberapa ayat setelahnya menyebutkan tentang kekuasaan Allah SWT, rububiyah Allah SWT, di mana Allah SWT yang menciptakan sesuatu, tumbuhan, tanaman dari biji-bijian, kemudian biji itu bisa menumbuhkan tanaman.
fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Sungguh kami telah jelaskan ayat-ayat, tanda-tanda, bukti bagi orang-orang yang mengetahui. Maka Allah SWT menjadikan bintang ada tujuannya. Allah SWT menciptakan bintang. Kata Allah SWT dalam ayat ini, litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr, agar kita bisa mendapatkan petunjuk di kegelapan. Ketika gelap, baik itu ketika berada di darat ataupun ketika berada di lautan. Maka ini salah satu fungsi dari bintang. Allah menciptakan bintang, fungsinya salah satunya adalah apa? Sebagai petunjuk. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, fungsi bintang itu diciptakan oleh Allah SWT ada 3, dan itu disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Yang pertama dalam ayat ini, yaitu surah Al-An'am ayat yang ke-97, litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr, agar kita mendapatkan petunjuk ketika malam, ketika gelap, maka bintang menjadi petunjuk arah dan sebagainya. Kemudian yang kedua fungsinya Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk, ya. Walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Fungsi yang kedua, bintang itu diciptakan oleh Allah SWT sebagai zina, perhiasan bagi langit. Bintang itu hiasan, kata Allah SWT, bagi langit. Yang ketiga, warujuman lisyayatin, untuk melempar atau mengusir syaitan-syaitan. Maka tidak ada yang Allah ciptakan yang sia-sia, semuanya ada fungsinya. Kemudian Allah katakan, qad fassalnal ayat liqaumi ya'lamun. Sungguh kami telah jelaskan ayat ini, sudah kami perinci, sudah jelaskan ayat-ayat ini. Tapi siapa yang bisa mengambil faedah? Hanya orang-orang yang menggunakan akalnya. Kata Allah SWT, liqaumi ya'lamun, agar mereka itu mengetahui. Allah SWT menjelaskan ayatnya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya. Dengan Allah tadi menyebutkan Allah SWT yang mengeluarkan dari yang hidup sesuatu yang mati, atau dari sesuatu yang hidup sesuatu yang mati, atau sebaliknya, dari yang mati sesuatu yang hidup. Allah SWT yang menciptakan siang, malam. Allah SWT yang menciptakan bintang, matahari, dan seterusnya. Itu tanda kebesaran Allah SWT. Allah jelaskan, Allah yang menciptakan. Supaya apa? Supaya kita berpikir, Allah yang menciptakan, Allah berarti yang berhak diibadahi. Siapa yang menciptakan alam ini semua? Allah, itulah yang berhak diibadahi. Lalu bagaimana kita menyembah sesuatu yang diciptakan? Ada orang menyembah patung, berhala, ada yang menyembah jin dan selain Allah SWT. Bagaimana mereka menyembah sesuatu yang diciptakan? Maka ini sebuah tentunya kekeliruan yang sangat nyata. Allah kembali menyebutkannya, wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarr wa mustauda qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Dan dialah Allah SWT yang telah menjadikan anda dari satu diri, satu jiwa, yaitu Nabi Adam kita. Allah SWT menyebutkan tentang penciptaan manusia. Allah SWT yang telah menciptakan kita dari satu diri, yaitu asal muasal kita dari Nabi Adam alaihissalam. Semua kita. Kemudian kata Allah SWT, famustaqarru wa mustauda.
Famustaqarru, kemudian Allah SWT menciptakan manusia setelah itu, setelah Nabi Adam, dengan Allah mentakdirkan tempat untuk dia berdiam manusia, persiapan dia untuk lahir, yaitu mustaqarrun, tempat dia berdiam. Apa itu yang dimaksud? Para ulama
ukurannya, ada yang sama rasanya, ada yang sebaliknya tidak sama bentuknya, tidak sama rasanya, tidak sama ukurannya, atau bentuknya sama berbeda rasanya, mirip, ada yang mirip, ada yang tidak. Ini semua kekuasaan Allah SWT. Ada tumbuhan itu bentuknya sama, rasa berbeda. Ada tumbuhan itu yang beda, bentuknya beda, ukurannya, tapi ada yang mirip rasanya, dan seterusnya. Ini semua kekuasaan Allah SWT. Allah katakan, unzuru ila thamarihi idza athmar wa yan'i. Lihat, perhatikan kepada tumbuhan tersebut, tanaman tersebut ketika dia berbuah, ketika dia sudah matang, kata Allah SWT. Lihat, perhatikan. Allah SWT menyuruh kita melihat tanaman, perhatikan tanaman itu ketika dia tumbuh, ketika dia sudah matang. Artinya apa? Lihat apa maksudnya? Perhatikan, renungkan, siapa yang menumbuhkan? Siapa yang membuat dia matang? Masa Allah SWT. Kata Allah SWT, inna fi dzalikum laayatin liqaumi yu'minun. Di dalam hal itu semua, kata Allah, di dalam hal itu semua, dalam ayat-ayat sebelumnya tadi, itu semua ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman, atau agar orang itu beriman kepada Allah. Di Allah SWT menyebutkan dalam Quran tanda-tanda kebesarannya. Ayat Allah SWT yang berupa alam semesta ini, mulai dari langit tadi, perhatikan, bulan, bintang, malam, siang, dan sebagainya. Kemudian tanaman, kata Allah SWT, perhatikan, yang kita makan, perhatikan, kata Allah SWT. Apa tujuan kita memperhatikan ini? Agar kita beriman. Jadi Allah SWT menciptakan alam semesta ini. Di satu sisi memang itu kebutuhan kita, tanaman itu kebutuhan kita, adanya malam dan siang kebutuhan kita. Tapi di sisi yang lain tujuannya agar kita berfikir, agar kita menjadi orang yang beriman kepada Allah SWT. Bahwasanya ini semua adalah ciptaan Allah SWT, yang mesti kita beriman kepada Allah, yang mesti kita mengesahkan Allah, mengagungkan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu ini buat kita. Mestinya beriman. Kata Allah, liqaumi yu'minun. Ini semua Allah berikan agar orang itu beriman. Dan ini semua juga bisa diambil pelajarannya bagi orang yang beriman. Jadi iman di sini yang berbicara. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan, bagaimana realita yang dilakukan oleh penduduk Mekah ketika itu, ketika Allah sudah menjelaskan ayat ini. Kata Allah, wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilmin subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Justru penduduk Mekah ketika Allah sudah jelaskan ini, mestinya mereka beriman, tapi apa? Justru mereka menjadikan untuk Allah sekutu, tandingan dari kalangan jin. Padahal Allah SWT yang menciptakan mereka. Orang-orang musyrik justru apa? Tidak menyembah Allah, justru mereka menyembah jin. Atau mereka menyembah berhala karena memang disuruh oleh jin. Mestinya mereka menyembah Allah, jadi justru mereka menyembah makhluk, menyembah batung, berhala, ya. Kemudian mereka menyembah jin, yang itu kata Allah, wa huwa wa khalaqahum. Allah yang menciptakan mereka, yang jin itu. Dan Allah menciptakan mereka juga, orang-orang musyrik tersebut. Kemudian wa kharaqu lahu banina wa banat. Mereka mengada-ada, menuduh bahwasanya Allah SWT punya anak laki-laki dan perempuan. Bi ghairi ilmin, tanpa ada ilmu. Maka orang-orang musyrik mengatakan Allah punya anak laki-laki atau perempuan. Orang Nasrani mengatakan Isa
putra Allah. Nauzubillah. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Orang-orang musyrik mengatakan malaikat itu adalah putrinya Allah. Nauzubillah. Maka ini kesyirikan yang besar. Berbicara tanpa ilmu, mereka mengatakan Allah SWT punya anak. Kebohongan yang sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala amma yasifun. Maha suci Allah terhadap apa? Maha suci Allah dan maha tinggi Allah SWT dari apa yang mereka sifati Allah dengannya. Maka tidak mungkin Allah SWT punya anak. Dan tidak butuh anak. Allah SWT katakan badi'us samawati wal ardh. Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi ini tanpa ada contoh sebelumnya. Badi artinya menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau kita misalnya bisa bikin sesuatu karena ada contoh sebelumnya. Tapi Allah SWT menciptakan ini
Kalau mic ini coba kita lihat, saya bisa melihatnya secara utuh. Kenapa? Dia kecil. Tapi suatu yang besar tidak bisa kita lihat secara utuh. Mungkin bagian kecil saja bisa kita lihat karena dia besar. La tudrikuhul absar. Mata kita tidak mampu melihat semua zat Allah SWT. Wa huwa yudrikul absar, tetapi Allah SWT bisa melihat segala sesuatu, tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Wa huwal latiful khabir, dan Allah SWT Al-Latif, yang maha mengetahui segala sesuatu yang kecil, khabir, yang terperinci. La tudrikuhul absar, ini salah satu ayat ya, yang menjadi dalil sebenarnya. La tudrikul absar artinya adalah bahwasanya kita tidak bisa melihat secara utuh, secara keseluruhan Allah SWT. Tentunya satu hal yang perlu diingat, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Tapi kita nanti di akhirat akan bisa melihat Allah SWT berdasarkan ayat dan hadis Nabi SAW. Allah SWT mengatakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah melihat Allah. Pada hari itu wajah-wajah menjadi ceria. Kemudian mata-mata melihat Allah SWT dalam surah Al-Qiyamah. Kemudian dalam surah Yunus Allah katakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi mereka husna, yaitu surga. Wa ziyadah, az-ziyadah, Rasulullah SAW menafsirkan az-ziyadah an-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah. Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna lailatal badri al-qamar lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Kata Nabi, engkau akan melihat Allah seperti, atau kalian akan melihat Allah, kata Nabi, seperti melihat bulan purnama ini. La tudammuna fi ru'yatihi, Anda tidak akan berdesak-desakan melihat Allah. Apa maksudnya? Hadis ini bukan berarti Allah seperti bulan, bukan. Tapi yang diibaratkan oleh Allah, cara kita melihat Allah seperti kita melihat bulan. Bagaimana kita melihat bulan? Tidak perlu kita di tempat kita berdiri kita bisa lihat. Beda kalau kita melihat sesuatu di depan kita desak-desakan itu. Tapi kalau kita melihat Allah nanti seperti melihat bulan, di mana kita berdiri bisa kita lihat. Tapi bukan berarti, jadi yang diumpamakan oleh Rasul dalam hadis ini, cara melihat bukan yang dilihat, karena Allah tidak sama dengan bulan. Ini yang perlu dipahami, sehingga kita tidak tersesat dalam memahami hadis. Maka Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya Allah SWT akan dilihat nanti di akhirat, dan itu salah satu nikmat, atau bahkan itu nikmat paling besar bagi orang mukmin adalah melihat wajah Allah. Setelah itu baru nikmat surga. Jadi nikmat paling besar bukan surga, tapi apa? Melihat wajah Allah. Maka Allah tadi katakan, bagi orang yang baik baginya al-husna, surga dan tambahan. Tambahan tentunya lebih utama, melihat wajah Allah. Itu yang paling utama. Lebih hebat kenikmatan melihat wajah Allah daripada kenikmatan surga. Maka ini menjadi mazhab Ahlus Sunnah, melihat wajah, bahwasanya orang-orang mukmin akan melihat wajah Allah SWT. Adapun orang-orang kafir tidak. Ada sebagian orang-orang yang mereka mengatakan bahwasanya orang mukmin tidak mungkin melihat wajah Allah, seperti orang Mu'tazilah dan orang-orang yang mendahulukan akal mereka. Dan ini tentunya pendapat yang keliru. Ayat ini justru menjadi dalil bahwasanya kita akan melihat wajah Allah SWT nanti di akhirat. Karena Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, la tudrikuhul absar. La tudrik artinya kita tidak bisa melihat secara keseluruhan, hanya sebagian. Berarti apa? Berarti kita bisa lihat. Yang dinafikan oleh Allah adalah tidak bisa melihat semuanya. Kalau seandainya